Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulainya, silakan ketua kelas agar memimpin doa. Ibu serahkan kepada ketua kelas. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah Bu. Apakah hadir semuanya? Ya. Hadir semua Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, keluarkan buku tulis, buku paket, dan buku LKS-nya agar kita melanjutkan materi kita yang minggu semalam. Silakan dikeluarkan. Sudah Bu. Baik, jika sudah dikeluarkan, buka halaman 57 buku paket. Nah, sebelum kita memulai materi itu, Ibu akan menanyakan materi yang minggu semalam, yaitu mengenai himpunan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian himpunan? Iya. Saya Bu. Ya, kepada Alamsyah. Pengertian irisan dan himpunan. Adapun pengertian dari irisan dan himpunan itu adalah himpunan semua anggota yang anggotanya himpunan A dan B Bu. Sudah Bu. Ya, benar ya. Berarti Alamsyah masih ingat mengenai materi yang minggu semalam. Dan kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu irisan. Nah, pengertian irisan yaitu jika anggota A dan himpunan anggota A dan himpunan anggota B itu ada di setiap anggotanya. Ibu kasih contoh aja biar kalian memahaminya langsung. Misalnya himpunan A anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Dan anggota B itu 2, 3, 4, 5. Nah, apakah A irisan B-nya? Dari pengertian irisan tadi, anggota himpunan A dan anggota himpunan B, anggota himpunan A terdapat di anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, di anggota B terdapat di anggota himpunan A. Berarti jawabannya yaitu 3 dan 5. Sampai sini paham? Nah, agar kalian lebih memahaminya lagi, Ibu akan memberikan satu contoh soal lagi agar kalian lebih paham. Di himpunan A itu ada bantal, kursi, dan meja. Nah, sedangkan di anggota himpunan B itu ada
kasur, ada bantal, dan ada guling. Nah, apakah A irisan B-nya? Ada yang bisa jawab? Ya, betul, bantal ya. Nah, di anggota himpunan A terdapat bantal dan di anggota himpunan B terdapat bantal. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu nah, biasanya di dalam soal itu yang ditanya itu mengenai, misalnya ada soal kita itu disuruh membuat jawabannya itu menggunakan diagram Venn. Nah, bentuk dari diagram Venn itu kayak gini. Nah, misalnya di anggota himpunan itu di anggota himpunan A itu 125 dan di anggota himpunan D itu 345. Nah, diagram Venn ini yang dia mencakup keduanya. Jadi dia nggak terpisah. Dia gabung dengan anggota himpunan A dan anggota himpunan D. Sampai sini paham? Bu. Ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak, Ibu di sini akan memberikan contoh ya. Nah, misalnya anggota himpunan A itu misal anggota himpunan A 7, 17, 27, 47, 57. Dan anggota himpunan B itu ada 5, 7, 15, 17, 25, 27. Nah, apakah A irisan B-nya? Jawab dengan menggunakan diagram Venn. Nah, jadi Ibu akan jelaskan sekali lagi. Ini anggota himpunan A dan ini anggota himpunan B. A, B. Anggota himpunan A itu ada 7, 17, 27, 47, dan 57. Sedangkan di anggota himpunan B itu ada 5, 7, 15, 17, 25, dan 27. Nah, jadi A irisan B-nya itu kita lebih gampang melihatnya. Ada di cakupan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Berarti jawabannya itu 7, 17, dan 27. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya mengenai diagram Venn? Tidak, baik. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi. Ini Bu akan membagi 3 ya, membagi 3 materi. Nah, yang pertama itu 2 himpunan yang sama. Ibu akan langsung memberi kalian contoh agar kalian paham apa yang dimaksud dengan 2 himpunan yang sama ini. Misalnya, anggota himpunan A itu ada ada R, U, J, A, K.
bisa jawab? Nah, Ibu akan menjelaskan di sini sama kan duanya, cuman dibalik aja dia rujak kalajur. Berarti anggota himpunan A terdapat di anggota himpunan B dan semua anggota himpunan B terdapat di anggota himpunan A. Berarti jawabannya itu terserah mau ditaruh anggota himpunan A atau anggota himpunan B karena mereka sama. Jadi kita buat aja ya, kita buat aja dia berbeda. Jadi J U R A K. Nah, itulah yang dimaksud dengan dua himpunan yang sama. Semua anggota himpunan A terdapat di semua anggota himpunan B. Kalau misalnya dia kurang satu atau lebih satu, itu bukan dinamakan dua himpunan yang sama ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu bagian B. Bagian B yaitu himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini Ibu sama akan langsung memberikan kalian contoh agar kalian dapat langsung memahaminya, yaitu himpunan A. Misalnya himpunan A itu ada kelinci, panda, rusa, ada kecoa. Nah, dan anggota B itu ada kecoa, kelinci, dan rusa. Nah, apakah A irisan B-nya dari himpunan bagian? Ada yang bisa jawab? Belum ya? Baik. Ibu akan menjelaskan maksud dari himpunan bagian itu adalah, nah, perhatikan di anggota himpunan B. Di anggota himpunan B ini, semua anggota himpunan B ini terdapat di anggota himpunan A. Tetapi ada yang tidak masuk ya, yaitu panda. Nah, kalau panda masuk ke anggota himpunan B, itu tadi yang dinamakan dengan bagian yang pertama tadi, yaitu himpunan yang sama tadi. Nah, jadi himpunan bagian itu salah satu anggota himpunan A atau B itu dia masuk ke dalam himpunan A. Masuk ke dalam himpunan A atau himpunan B. Berarti di sini kan yang masuk semua itu adalah anggota himpunan B. Berarti jawabannya yaitu kecoa, kelinci, dan rusa. Nah, sampai sini paham? Kalau panda masuk ke anggota himpunan B, berarti dia tidak himpunan bagian ya, dia masuk ke yang pertama tadi. Sampai sini paham? Paham, Bu? Oke, baik. Nah, baik, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu yang ketiga. Nah, yang ketiga itu namanya dua himpunan saling asing. Saling asing. Nah, berarti Ibu akan memberikan contoh lagi ya. Misalnya himpunan A itu ada kaca, kayu, api, air, udara, tanah. Nah,
irisan B-nya. A irisan B, dua himpunan saling asing. Nah, asing. Kalau kalian nggak kenal sama orang pasti asing. Sama juga dengan kedua himpunan ini. Mereka nggak sama-sama kenal karena mereka anggota himpunan A tidak ada di anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, anggota himpunan B tidak ada di anggota himpunan A. Berarti tidak ada ya jawabannya karena mereka saling asing. Sampai sini paham? Intinya dia itu tidak ada di anggota himpunan A dan tidak ada di anggota himpunan B. Lain dengan judul-judul yang sebelumnya yang dua himpunan yang sama dan dua himpunan bagian itu dia masih ada salah satu di antara dua himpunan ini. Sedangkan kalau yang saling asing ini sama sekali tidak ada. Sampai sini paham? Baik. Materi kita pada hari ini sudah selesai ya, tetapi Ibu akan memberikan satu soal agar kalian lebih paham apa itu irisan. Nah, di sini Ibu akan memberi kalian soal ya. Anggota himpunan itu 1, 2, H itu 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan B bilangan asli ini A irisannya B apa dan dia termasuk bagian apa? Dia termasuk dua himpunan yang samakah? Dua himpunan bagian ataukah dua himpunan saling asing? Ya, kepada Nanang silakan jawab. Jawabannya itu 1, 2, 3, 4, 5 Bu. Kenapa? Karena bilangan asli kurang dari 6 itu 1, 2, 3, 4, 5 dan itu merupakan himpunan yang sama. Karena bilangan A dan B, himpunan A dan B itu berupa 1, 2, 3, 4, 5 dan itu merupakan himpunan yang sama Bu. Benar ya, apa yang dijawab Nanang itu benar. Jawabannya itu 1, 2, 3, 4, 5 karena ini merupakan bilangan asli kurang dari 6. Jadi ini termasuk dua himpunan yang sama. Benar ya kata si Nanang. Baiklah, mungkin sampai sini pelajaran kita. Tidak lupa seperti biasa Ibu akan memberikan kalian tugas buka di halaman 48. Kalian mengerjakan bagian A dan B. Jangan lupa dikumpul minggu depan. Baik Bu. Mungkin sampai sini pelajaran kita. Kepada ketua kelas, pimpin doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa masing-masing saja. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian pelajaran dari Ibu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya Bu.